Perhatikan, kondisi masjid-masjid terasa sepi di waktu subuh. Lihat saja berapa banyak di antara teman-teman atau tetangga-tetangga kita yang sering meninggalkan sholat subuh. Ada yang sangat keterlaluan, sampai-sampai merangkapnya dengan sholat duha, karena dilakukan setelah matahari meninggi. Padahal sholat subuh adalah sholat yang amat utama. Sholat subuh adalah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslimin. Ada beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, menunjukkan agungnya sholat fajar, sholat subuh di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang sholat subuh, maka ia mendapat jaminan dan rasa aman dari Allah. Jaminan ini adalah tambahan setelah seseorang berislam dengan mengakui La ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ketiga, secara tekstual menunjukkan bahwa orang yang sholat subuh secara berjemaah atau sendirian akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian orang Muslim, khususnya laki-laki, salah satu sholat yang berat dilakukan adalah sholat subuh berjemaah. Namun jika kita lihat keutamaannya, sholat subuh berjemaah sangat luar biasa. Berikut adalah keutamaannya. Yang pertama, mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Peluang untuk mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sholat subuh berjamaah, karena aktivitas di pagi hari, apalagi ini wajib dan dilaksanakan berjamaah, telah mendapatkan berkah. Yang kedua, mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Pagi hari saat subuh umumnya masih gelap, meskipun ada penerangan listrik yang terdapat di sekitar lingkungan. Dengan kondisi seperti inilah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran yang luar biasa untuk umatnya yang mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Disebutkan dalam hadis bahwa yang artinya sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketiga, mendapat pahala sholat malam sepenuh waktunya. Apakah kita bisa melaksanakan sholat malam atau tahajud semalam penuh? Sangatlah sulit mengingat aktivitas kita di siang hari yang harus kita kerjakan. Dan keajaiban dari Allah, pahala dari melakukan sholat semalam penuh bisa kita dapatkan hanya dengan melakukan sholat subuh berjemaah. Yang keempat, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang menjalankan sholat subuh dengan sempurna, yaitu berjamaah, maka ia adalah orang-orang yang dalam perlindungan Allah. Dengan begitu, orang-orang tersebut tidak boleh disakiti. Bagi orang berani mencelakainya akan mendapatkan azab Allah dengan pedih. Yang kelima, bebas dari sifat munafik. Tidak ada orang yang dapat menjamin bahwa kita sudah suci dari kemunafikan. Tokoh salaf pada zaman dahulu yang keimanannya lebih baik dari kita selalu takut dan khawatir akan sifat kemunafikan. Dengan begitu kita seharusnya lebih layak saat dalam kondisi seperti itu. Ditambah lagi dalam hidup setiap godaan pasti ada dan selalu datang. Salah satu cara untuk menghindarinya adalah dengan sholat subuh berjamaah. Yang keenam, jemaah subuh disaksikan oleh malaikat. Dijelaskan dalam hadis bahwa malaikat melihat kita pada siang dan malam. Para malaikat bertemu saat sholat subuh dan sholat asar. Malaikat lebih tahu ketika kita ditinggalkan oleh mereka dalam keadaan sholat. Yang ketujuh, peluang untuk mendapatkan pahala haji atau umroh jika berzikir sampai matahari terbit. Bayangkan saja, jika memanfaatkan kesempatan pada sholat subuh, kita diberikan pahala yang luar biasa, maka manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Yang kedelapan, kesempatan untuk melakukan sholat sunnah subuh. Keutamaan lain dari mengupayakan sholat subuh berjamaah adalah 2 rakaat sholat sunnah subuh. Dan sholat sunnah subuh ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Yang kesembilan, selamat dari siksa neraka. Selamat dari siksa neraka itu berarti bahwa kita akan masuk surga. Dan hal ini berlaku jika kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika kita tidak akan masuk neraka jika sholat sebelum terbitnya matahari subuh dan terbenamnya matahari asar. Yang ke-10 merupakan kemenangan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini merupakan ganjaran yang terbesar tentunya karena diberikan karunia oleh Allah. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk selalu menjaga sholat yang utama, sholat subuh. Maka Allah mudahkan untuk terus berjemaah di masjid khusus bagi para laki-laki.